Halo bro, selamat siang. Di sini gue pengen ngebahas soal perihal banyak ini ditanya oleh para anak muda sekarang ya, yang milenial, nanyain bang, gimana bisnis tanpa usaha modal? Ya sebenarnya sih banyak sih ya, isi tanpa usaha apa tanpa modal ya, bisnis tanpa modal. Di sini sih gue pengen menurut gue ya pengen menceritakan di dalam perkembangan kemajuan perekonomian di Indonesia ini, uh, usaha atau jasa sekarang ini udah banyak ya menurut gue. Dalam hal ini kalau gue sih memberikan yang tips kecil lah ya, peluang usaha atau jasa yang kecil-kecil, tapi harus dibarengi dengan platform, bisa dengan media sosial atau link temen, atau dengan Instagram, apa Facebook, atau dengan TikTok, atau dengan YouTube kayak seperti ini ya. uh, Tips-tips gue sih ya mungkin di sini mau diterima, mungkin bisa diterima apa enggak kayak gitu kan. Contohnya kayak makanan ringan lah contohnya. Cuman di sini modal kecil lah, maksud gue makanan ringan. Di sini contohnya ya buat gorengan, buat kayak snack-snack ya, keripik singkong seperti itu loh. Ya di situ kan modalnya nggak terlalu besar juga, kita ya buat pasar ini ya lewat media sosial platformnya, atau dengan makanan atau minuman sehat, seperti makanan yang sehat seperti ya apa ya dia, buah-buahan, terus dengan minuman sehat yang dari lemon, air lemon seperti itu, dijual dalam ukuran per liter dan dipasarkan lewat by platform. Kosannya kita tidak punyai contohnya tempat seperti itu, tapi dengan adanya platform media sosial TikTok atau dengan Shopee atau dengan ini bisa gitu, dengan Shopee atau Tokopedia mungkin bisa di situ. Nah, terus ketiga, usaha dropshipper ya, menjual produk dari jasa sih di sini ya, menjual produk uh, produk dari supplier. Contohnya kita punya link supplier, contohnya rumah atau mobil yang mau dijualkan, atau barang-barang yang berupa contohnya kulkas, TV yang mau dijualkan ke customer, tetapi lewat kita, contohnya kayak seller lah kayak gitu. Dan kita bisa lewat platform-platform ya di media sosial, contohnya TV bekas, kulkas bekas, kayak apapun yang itu, tetapi bisa bermanfaat. Contohnya dijual, contohnya kulkas dari supplier 1 juta, kita bisa menjual 1,2 seperti itu. Di sini karena di Indonesia ini, kalau seandainya aku pikir sih, apalagi di wilayah Jakarta ini, orang masyarakatnya masyarakat konsumtif ya, dan mencari yang kalau seandainya untuk yang kita kalangannya kalangan mungkin menengah dengan yang di bawah, yang karena butuh. Ada juga yang kalangan atas ya, contohnya rumah-rumah mewah yang ingin dibuktikan. Kalau seandainya jasa-jasa lewat kayak apa sih, jasa penjualan rumah yang ada perusahaannya, mungkin harganya itu agak di markup atau agak tinggi, contohnya dari supplier, contohnya dari ownernya, pemilik rumah yang pengen menjual, contohnya 1M, dia bisa menjual 1,4 atau 1,5 seperti itu. Tetapi kalau kita mengambil dari keuntungan ini, contohnya penjual rumah menjual rumah 1M, kita untung 10 juta pun kita udah termasuk untung kita ya. Siapa cepat yang kita melakukan link dengan media sosial, karena perusahaan-perusahaan yang produknya menjual rumah pun sama seperti itu, dia lah platform media sosial. Terus yang keempat, mungkin kalau bagi gue, jasa cuci atau jasa setrika yang kayak gitu, yang kita tidak mempunyai mesin laundry tetapi kita ada jasa, memang udah mempunyai keahlian seperti mencuci atau mencuci mobil atau mencuci motor, kita langsung ke tempatnya ya lewat jasa-jasa ya, platform itu membuka jasa seperti
jasa cuci mobil atau setrika baju, cuci pakaian seperti itu. Ataupun juga bisa dengan merapikan ruangan, merapikan rumah, terus membersihkan rumah, perkarangan rumah, itu pun sebagai jasa. Yang penting kita ada kemauan untuk itu. Melakukan platform-platformnya yaitu media sosial. Kelima mungkin keenam jasa titip ya. Jasa titip sekarang ini sudah banyak-banyak di Jakarta ini. Contohnya pas Lebaran gua ngeliat di sini sangat besar ya. Contohnya jasa titip piaraan kucing, piaraan anjing, seperti itu loh. Di situ hanya kosananya ini modalnya sangat sedikit ya, hanya sekedar buat makanan, tapi dari keuntungannya itu sangat tinggi. Contohnya per hari aja kok pernah aku lihat penitipan untuk piaraan anjing aja bisa sampai 300.000 sampai 500 ya. Kosannya gua ada seorang yang jasa titip di Jakarta itu. Dan ini kan sangat untung, hanya modal dengan makanan dan vitamin seperti itu. Cuman kalau seandainya memang ada memang binatang-binatang ini memang harus benar-benar terawat dengan situasi kadar suhu udaranya pun harus dijaga, seperti itu kita bermainnya. Dan ketujuh, kita bisa guru les privat. Contohnya kita punya kalian, contohnya bisa mengajar dari piano, mengajar dari gitar, drum, atau mengajar dari pelajaran-pelajaran matematika, biologi. Ya, kalau seandainya kita mempunyai skill seperti seorang guru, ya kenapa nggak kita lakukan kayak gitu. Disitulah ada plafon atau dari intinya dan pembuatan website. Disinilah gue memakai jasa pembuatan website yang buat pernikahan gue, contohnya seperti itu. Salah satu memang karena undangannya tersebar, buat website ini undangannya untuk teman-teman yang jarak jauh seperti itu. Karena kalau gue pikir sih kosan yang undangan buat ini belum biaya buat kirimannya, buat contohnya buat kirim undangannya lebih tinggi. Kosannya dengan website contohnya buat pernikahan lebih cepat gitu kan. Kalau gue pikir sih seperti itu. Dan disinilah jasa-jasa ini sekarang sudah banyak pembuatan jasa website, contohnya pernikahan, undangan, terus jasa pembuatan website periklanan, itu sangat-sangat ada banyak kayak seperti itu. Disitulah kita kalau seandainya kita mempunyai skill di situ membuat bikin website, kan banyak juga website yang ada di komputer di Google kayak gitu kan, kita cari aja seperti itu, di situ udah banyak. Terus yang terakhir itu menjadi translator. Ya mungkin kalau punya teman-teman kalian atau translator, contohnya sebagai penerjemah ya, contohnya ada yang dari luar, yang pengen belajar seperti itu kan bisa juga. Contohnya ada yang dari luar negeri yang sebagai kita bisa bahasa Jepang atau bisa bahasa Korea, ataupun bisa juga dengan yang yang contohnya yang dari suku lain gitu kan, yang pengen contohnya di lingkungan yang baru, contohnya seperti dia dari lingkungan suku Batak ke lingkungan bahasa Sunda, pindah ke situ, mungkin butuh translator juga. Kalau misalnya kita gunakan seperti itu, pendamping sebagai teman curhat juga nggak apa-apa, sebagai tambah teman seperti itu kan. Mungkin kan itu bisa menambah keuntungan dari kalian, seperti itu, bisa menambah pendapatan dari kalian. Tetapi dari semua usaha yang paling poin penting ini, bisnis usaha jasa tanpa modal atau bisnis tanpa modal, di sini adalah kebutuhan trust, adalah kepercayaan seperti itu. Semakin teman-teman dipercaya, semakin teman-teman perbanyak link, ya intinya Anda dari teman-teman itu trust, kepercayaan seperti itu. Kalau seandainya dalam usaha bisnis atau jasa tanpa ada kepercayaan dan awalnya tidak didasari dengan kepercayaan, itu udah salah. Intinya kembangkan dulu rasa percaya, rasa peduli, empati kepada lingkungan sekitar. Salam.